Halo, selamat pagi semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Salam lestari, salam konservasi, salam lestari. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Selamat datang di bagian menu materi. Ya, kalau teman-teman sudah mengklik menu materi, berarti teman-teman sudah mengklik menu presensi. Akan tetapi, kalau teman-teman belum mengklik presensi, silakan untuk kembali ke home, lalu memilih menu presensi untuk teman-teman mengisi presensi terlebih dahulu. Setelah sudah, baru kembali mengklik bagian menu materi. Oke, di menu materi ini kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, apakah teman-teman sudah siap untuk belajar? Let's check it out. Jadi, pada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ini, kita akan mempelajari beberapa poin. Ya, kalau misalnya teman-teman bisa lihat dari peta konsep ini, yang pertama kita akan mempelajari tentang pertumbuhan primer, lalu pertumbuhan sekunder, selanjutnya faktor apa saja sih yang mempengaruhi dalam proses pertumbuhan. Nah, ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal, ya. Nah, untuk pembelajaran pada materi hari ini, kita akan mempelajari tentang pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Seperti itu. Gitu ya, teman. Nah, tetapi kalau kita membicarakan tentang pertumbuhan, apa sih itu pertumbuhan? Kalau kita coba lihat dari gambar di bawah ini, gitu ya, teman-teman ya. Apa yang terlintas di benak pikiran teman-teman? Apa yang terjadi pada lelaki ini? Oke, ya, betul ya. Jadi, dalam proses atau yang terjadi pada gambar ini itu adalah proses yang terjadi pada fase pertumbuhan dan perkembangan dari si anak lelaki ini seperti itu. Fase pertumbuhannya yang mana? Fase pertumbuhannya adalah bertambahnya ukuran. Kalau teman-teman bisa lihat, dari ukurannya segini sampai tinggi gitu ya. Jadi dari proses mungkin dari belum tinggi menjadi tinggi, ada perubahan volume, ada perubahan massa gitu. Sedangkan kalau perkembangan itu apa, Pak? Perkembangan itu adalah proses menuju kedewasaan. Kalau kamu bisa lihat di sini, dari anak laki-laki ini yang masih bayi, lalu balita, terus beranjak ke anak-anak, terus remaja, dewasa, dan lansia. Setiap fase yang anak laki-laki ini alami, itu mengalami fase perkembangan, yang dimana fasenya itu berubah dari waktu dia masih bayi hingga masih lansia. Seperti itu ya, itu kalau pada konsep manusia. Seperti itu. Pertumbuhan dan perkembangan. Nah, jadi pengertian dari pertumbuhan itu adalah proses penambahan ukuran, ya, bisa volume, bisa massa, bisa tinggi atau panjang yang sifatnya permanen atau irreversible. Apa itu irreversible? Irreversible adalah sesuatu yang tidak bisa kembali lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah bertumbuh atau sudah berubah volume atau massanya, dia nggak bisa berubah lagi menjadi pendek lagi atau menjadi kecil lagi, nggak bisa ya. Artinya itu adalah irreversible. Sedangkan kalau perkembangan itu adalah perubahan dalam bentuk dan kompleksitas yang terjadi selama pertumbuhan, gitu ya. Atau dengan kata lain, proses menuju kedewasaan pada makhluk hidup. Nah, kalau kita kembali lagi ke gambar yang tadi, bahwa yang terjadi pada lelaki itu adalah fase pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dilihat dari mana? Dari perubahan volume dan massa tubuh lelaki tersebut. Sedangkan kalau perkembangan itu adalah proses fase yang dia lewati dari fase bayi hingga fase lanjut usia atau lansia. Seperti itu. Nah, kalau kita kembali ke konsep yang awal, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, lalu muncul pertanyaan nih teman-teman.
Itu kan yang tadi saya berikan contoh kan pada manusia ya. Lalu kalau pada tumbuhan bagaimana? Apakah sama tumbuhan itu dari bayi hingga menjadi lansia juga? Nah, ini ya yang hari ini akan kita coba pelajari. Nah, pada prinsipnya, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu sama ya. Karena ciri-ciri dari makhluk hidup salah satunya adalah dapat bertumbuh, gitu ya, dapat bertumbuh dan dapat berkembang. Nah, sama halnya dengan manusia, tumbuhan pun juga dapat bertumbuh dan berkembang, seperti itu. Nah, pertumbuhan pada tumbuhan pertama kali itu melewati fase yang namanya adalah dormansi. Nah, dormansi itu apa? Dormansi adalah fase istirahat biji. Ya, jadi ketika biji itu berada di fase dormansi, biji tersebut akan mengalami fase istirahat. Gitu ya. Istirahat itu adalah fase mempertahankan diri si biji tersebut di dalam kondisi lingkungan yang mungkin belum optimal untuk dia berkecambah atau nama lainnya bertumbuh gitu ya. Jadi bertumbuh dalam versi tumbuhan itu adalah berkecambah gitu ya. Jadi biji itu mengalami fase istirahat dulu kalau dalam kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan seperti itu. Namanya fase dormansi. Nah, fase dormansi biji ini akan berakhir ketika kondisi lingkungannya itu sudah optimal atau kondisi lingkungannya itu tuh mendukung biji tersebut untuk bertumbuh atau untuk berkecambah kayak gitu ya. Nah, salah satu faktor yang mendukung terjadinya dormansi bijinya itu berakhir yaitu dengan pemberian air atau peristiwa masuknya air ke dalam biji atau yang biasa kita kenal dengan peristiwa imbibisi. Begitu ya. Oke, jadi fase pertama kali bertumbuhnya biji itu adalah fase berakhirnya dormansi, gitu ya. Fase berakhirnya dormansi diawali dengan peristiwa yang namanya imbibisi. Apa itu imbibisi? Imbibisi adalah peristiwa masuknya air ke dalam biji yang membuat bijinya tersebut yang tadinya lagi istirahat terbangun gitu ya. Terbangun terus mengeluarkan hormon giberelin. Nah, hormon giberelin inilah yang akan merangsang terjadinya perkecambahan. Seperti itu. Nah, adapun morfologi biji secara umum ya. Vigna radiata itu merupakan nama lain dari apa, teman-teman? Ada yang tahu? Ya, betul. Kacang hijau ya, Vigna radiata. Nah, morfologinya sendiri di dalam satu biji ya, itu ada yang pertama ada plumula. Plumula itu adalah calon bakal daun gitu ya, atau daun yang masih muda namanya itu adalah plumula. Lalu di bawahnya ada yang namanya epikotil. Epikotil itu adalah bagian batang yang berada di atas kotiledon. Nah, jadi bagian bakal batang atau bagian batang gitu ya yang berada di atas kotiledon gitu. Sedangkan kotiledon sendiri itu apa? Kotiledon sendiri itu adalah bisa sebagai nutrisi untuk embrionya gitu ya. Jadi dia bisa memberikan nutrisi bagi perkembangan embrionya gitu. Lalu ada hipokotil. Hipokotil ini adalah bagian batang juga ya, sama dengan epikotil. Bedanya adalah kalau hipogeal itu adalah bagian batang yang berada di bawah kotiledon. Nah, berada di bawah kotiledon. Sedangkan radikula itu adalah bakal akar. Gitu. Gitu ya. Nah, jadi dari plumula sampai testa itu merupakan bagian dari embrio atau calon bakal individu ya, embrio seperti itu. Nah, selain embrio, bagian biji pada kacang hijau gitu ya, ada namanya testa atau kulit biji, lalu ada hilum, ada dan ada mikropil. Seperti itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu ya teman-teman. Kalau misal ada yang mau ditanyakan, nanti teman-teman tuliskan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nanti kita diskusikan ketika kita berada di kelas atau pertemuan di kelas. Seperti itu. Kita lanjut dulu ya teman-teman ya.
Nah, tadi fase awal yang dialami oleh biji itu kan adalah fase dormansi atau istirahat. Nah, ketika dormansi ini sudah selesai gitu ya, atau fase istirahat bijinya sudah selesai karena kondisi lingkungannya sudah memungkinkan untuk biji tersebut dapat bertumbuh, maka lanjut ke fase kedua. Fase keduanya adalah pertumbuhan atau nama lainnya adalah perkecambahan atau germinasi gitu ya. Jadi perkecambahan itu adalah keluarnya radikula ya. Jadi tanda dimulainya perkecambahan adalah munculnya radikula gitu ya, menembus kulit biji gitu. Proses perkecambahan sendiri itu dipengaruhi ada faktor lingkungan dan keadaan biji. Faktor lingkungannya itu ada dari ketersediaan air yang cukup, suhu yang sesuai, dan ketersediaan oksigen. Seperti itu. Nah, perkecambahan sendiri itu ada dua tipe ya teman-teman. Ada tipenya namanya perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal. Oke, perbedaannya ya. Perbedaannya kalau perkecambahan epigeal yang tumbuh pertama kali adalah hipokotil. Perhatikan, hipokotil ini, ingat ya, hipokotil itu apa? Ya, betul ya. Hipokotil adalah bagian batang yang terletak di bawah kotiledon. Ingat ya. Jadi hipokotil ini dia tumbuh pertama kali dan tumbuhnya lebih cepat. Dia memanjang, bentuknya seperti kail seperti itu, melengkung. Nah, karena hipokotilnya ini tumbuhnya lebih cepat atau lebih panjang, yang membuat kotiledon ini yang tadinya di bawah permukaan terangkat juga karena efek atau dampak dari tumbuhnya hipokotil. Begitu ya. Jadi hipokotilnya tumbuh, membuat kotiledonnya ini terangkat ke atas atau hipokotilnya berada di atas permukaan tanah. Begitu. Sedangkan epikotilnya ada, cuma tumbuhnya tidak lebih cepat daripada hipokotil. Jadi itu ya perbedaan dari epigeal. Nah, epigeal sendiri itu biasanya pada tumbuhan di kotil seperti itu. Sedangkan perkecambahan tipe perkecambahan yang kedua adalah perkecambahan hipogeal. Nah, kebalikannya ya, kalau hipogeal yang tumbuh pertama kali adalah epikotilnya. Perhatikan, epikotil itu apa ya teman-teman? Ada yang masih ingat? Ya, betul. Epikotil itu adalah bagian batang yang berada di atas kotiledon gitu. Kalau epigeal tadi kan hipokotilnya yang tumbuh lebih cepat gitu ya. Sedangkan kalau hipogeal yang tumbuh lebih cepat adalah epikotilnya. Sedangkan kalau hipokotilnya ini tuh tumbuhnya bahkan tidak lebih cepat daripada epikotil gitu ya. Nah, karena dampak epikotil ini tumbuhnya lebih cepat, membuat kotiledonnya tetap berada di dalam permukaan tanah. Karena ketika dia tumbuh kan tidak ada atau tidak memberikan efek apa-apa ke si kotiledonnya. Begitu ya. Jadi kalau saya summary atau saya simpulkan, perbedaan perkecambahan epigeal dengan hipogeal itu yang pertama dilihat dari tumbuhnya pertama kali, gitu ya. Jadi kalau epigeal tumbuhnya pertama kali itu adalah hipokotilnya. Sedangkan kalau hipogeal tumbuh pertama kalinya adalah epikotilnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dari letak atau posisi kotiledonnya. Kalau epigeal, kotiledonnya di atas permukaan tanah. Sedangkan kalau hipogeal, itu berada di bawah permukaan tanah. Gitu ya. Lalu yang perbedaan ketiga, kelompok tumbuhannya ya. Kalau epigeal itu adalah kelompok tumbuhan dikotil pada umumnya, sedangkan kalau hipogeal adalah kelompok pada tumbuhan monokotil. Seperti itu. Oke. Kalau ada yang masih bingung, silakan teman-teman buat list pertanyaan ketika nanti di kelas kita bahas seperti itu. Dan dengan diskusi kelompok. Itu teman-teman ya. Kita lanjut. Nah, ketika sudah melewati fase perkecambahan gitu ya, atau fase pertumbuhan ya. Jadi kan dari maupun tipe epikotil maupun tipe hipokotil kan sama-sama bertumbuh gitu ya. Nah, pertumbuhan sendiri itu juga dibedakan menjadi dua ya. Dibedakan menjadi dua berdasarkan dari jaringan meristem yang berperan di dalamnya.
gitu ya. Jadi pertumbuhan organ itu ada dibagikan jadi dua, ada pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder gitu. Nah, kalau pertumbuhan primer itu terjadi pada embrio, ujung akar, dan ujung batang. Gitu ya. Zigot sebagai hasil pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan akan tumbuh dan berkembang menjadi embrio. Kumpulan sel yang membentuk embrio tersebut disebut dengan jaringan embrional atau jaringan meristem. Singkatnya seperti ini. Pertumbuhan primer itu adalah pertumbuhan yang disebabkan adanya jaringan meristem primer. Jaringan meristem primer itu apa? Meristem yang masih bersifat embrionik atau meristem yang masih aktif membelah. Gitu ya. Aktif membelahnya ke atas. Nah, jadi pertumbuhan primer ini adalah pertumbuhan yang menyebabkan tingginya batang. Gitu. Ya. Nah, pertumbuhan primer sendiri itu kan disebabkan oleh meristem primer gitu ya. Sedangkan berdasarkan letaknya, meristem primer ini itu dipengaruhi oleh meristem apikal. Ya, apa itu meristem apikal? Meristem yang terletak berada di ujung batang dan di ujung akar pada tumbuhan. Oke, perhatikan gambar ini ya. Di gambar ini adalah contoh dari pertumbuhan primer atau anatomi. Yang bagian atasnya adalah bagian anatominya ya teman-teman. Bagian anatomi pertumbuhan primer seperti itu. Kalau ini adalah bentuk morfologinya. Kalau teman-teman bisa perhatikan, apikal. Ingat ya, apikal itu artinya adalah ujung. Ujung nih, ujung. Apikal ini dia berperan dalam meristem primer atau pertumbuhan primer. Letaknya ada di ujung. Kalau teman-teman bisa perhatikan ya. Dia ada di ujung nih ya, tunas ujung gitu. Sedangkan kalau misalnya kita lihat dari bentuk morfologinya, meristem apikal itu adanya di ujung batang. Seperti itu ya, ada di ujung batang. Terus nodus itu apa? Titik tumbuh ya. Nodus itu adalah titik tumbuh gitu. Jadi ini adalah pertumbuhan primer pada ujung batang. Nah, lalu kalau pada akar bagaimana, Pak? Nah, ini ya. Nah, ini adalah pertumbuhan primer pada akar. Kalau pertumbuhan primer pada akar, dia dibedakan menjadi ada 3 daerah. Yang pertama, bagian bawah ini adalah namanya daerah pembelahan. Nah, daerah pembelahan ini sifatnya adalah meristematik atau sel-selnya masih aktif membelah terus gitu ya. Aktif membelah terus. Lalu selanjutnya, di atasnya daerah pembelahan ada namanya daerah pemanjangan. Nah, ketika selnya yang tadi setelah dibelah terus, aktif membelah, terus sel-sel ini dipanjangkan atau dibesarkan volume masanya. Nah, itu siapa yang berperan? Yang berperan adalah daerah pemanjangan gitu. Nah, ketika sel-sel sudah dibelah, lalu sudah dipanjangkan, ditambahkan volumenya, terakhir daerah diferensiasi. Nah, apa itu diferensiasi? Daerah perubahan dari jaringan muda menjadi jaringan dewasa. Gitu ya. Jadi, pertumbuhan primer pada akar ada 3 daerah. Ada daerah pembelahan, daerah pemanjangan, dan daerah diferensiasi. Seperti itu. Gitu ya. Pertumbuhan primer menyebabkan tumbuhan seperti apa? Tumbuhannya itu tumbuh tinggi ke atas. Gitu ya. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang menyebabkan tumbuhnya tingginya itu ke atas. Gitu. Siapa yang menyebabkan? Meristem primer. Dan letak atau posisinya itu ada di ujung. Gitu ya. Atau yang berperan di ujung itu adalah namanya meristem apikal. Gitu ya. Nah, kalau misalnya ada namanya primer, ada yang namanya pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan sekunder itu apa? Pertumbuhan yang berlangsung pada tanaman menaun, yaitu tanaman berkayu yang merupakan tumbuhan dikotil. Selain terdapatnya jaringan meristem primer di ujung batang dan ujung akar, tanaman dikotil juga memiliki jaringan meristem sekunder berupa kambium. Aktivitas jaringan meristem tersebut menyebabkan pertumbuhan sekunder, yaitu bertambahnya diameter batang. Gitu ya. Jadi singkatnya gini, kalau pertumbuhan primer itu dia menyebabkan tumbuh tingginya batang ke atas, gitu ya, teman-teman. Kalau pertumbuhan sekunder itu menyebabkan tumbuhan tersebut melebar, gitu ya, atau diameter batangnya lebih besar, gitu ya. Nah, pertumbuhan sekunder ini kebanyakan dialami oleh kelompok dikotil, tumbuhan dikotil.
Jadi tumbuhan dikotil itu di samping punya pertumbuhan primer, dia juga punya pertumbuhan sekunder gitu. Sementara kalau pertumbuhan primer hanya dimiliki oleh kelompok tumbuhan monokotil saja, kayak gitu. Ya, monokotil dan dikotil ya. Berarti pertumbuhan primer itu monokotil dan dikotil. Kalau sekunder itu hanya pertumbuhan dikotil saja. Kenapa monokotil tidak bisa sekunder? Ya karena monokotil itu hanya bisa tumbuhnya tinggi ke atas, tidak bisa melebar kayak gitu ya. Nah, melebarnya diameter batang sendiri itu disebabkan karena adanya aktivitas meristem sekunder atau meristem lateral gitu ya. Apa itu meristem sekunder atau meristem lateral? Itu adalah jaringan yang sudah dewasa tapi masih memiliki aktivitas pembelahan gitu ya, atau nama lainnya adalah dediferensiasi gitu. Kalau yang pertumbuhan primer tadi kan diferensiasi, sifatnya embrionik, aktif membelah terus gitu ya. Sedangkan kalau pertumbuhan sekunder ini adalah dediferensiasi. Apa itu dediferensiasi? Adalah jaringan yang sudah dewasa tapi masih memiliki kemampuan untuk membelah kayak gitu. Siapa yang berperan dalam hal ini adalah kambium gitu. Nah, karena ada kambium inilah yang membuat tumbuhan-tumbuhan berkayu atau tumbuhan-tumbuhan dikotil mempunyai diameter batangnya itu yang lebar-lebar seperti itu. Gitu ya. Diameter bertambahnya diameter batang ini seringkali disebut sebagai lingkaran tahun pada batang. Gitu ya, yang bisa teman-teman bisa simak ya di gambar ini seperti itu tentang proses terjadinya lingkaran tahun pada batang gitu. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kalau ada, silakan ditulis dulu ya pertanyaannya. Nanti ketika kita bertemu di kelas, kita bisa berdiskusi teman-teman di kelompok dan juga kita bisa berdiskusi bersama seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, gitu ya, untuk lebih jelasnya dalam mempelajari materi ini, ya bagaimana nih setelah mempelajari materi hari ini? Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman, setelah mempelajari materi ini, silakan teman-teman mengklik menu pada video, ya. Jadi di video itu ada satu video yang nanti akan menceritakan tentang materi kita pada pertemuan hari ini. Jadi ada video tentang time lapse pada pertumbuhan biji seperti itu. Silakan teman-teman mengklik menu video seperti itu. Nah, setelah teman-teman mengklik menu video dan teman-teman sudah menonton video, silakan teman-teman selanjutnya melakukan kegiatan aktivitas pribadi di rumah dengan mengklik panduannya, yaitu dengan mengklik panduan tugas pemantik ya di websitenya. Teman-teman bisa mengklik menu tugas pemantik. Di situ ada langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan selama di rumah. Nah, nanti hasilnya tersebut akan teman-teman bawa di kelas, lalu kita brainstorming atau kita brainstormingkan atau tukar pendapatkan dengan per kelompok yang nantinya akan dibagikan menjadi beberapa kelompok seperti itu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Untuk materi hari ini saya rasa cukup. Silakan teman-teman setelah ini silakan untuk mengklik menu video. Selamat menonton video. Terima kasih. Selamat pagi.